pokoknya banyak fitnah di sini. Ya pas di sini udah ramai begitu, ada listrik juga. Ada listrik. Dari situlah ada timbul-timbul fitnah-fitnah. Ya, intinya banyak pokoknya sering denger ya. Iya. Jadi di sini tempat mabok katanya. Tempat ngobat. Wih, Ya, padahal kan saya kan di sini kan pribadi saya kan enggak gitu bang ya. enggak. Mabok enggak, ngobat enggak ya kan. Nah, terus ada cewek lah datang ke sini. Iya, cewek itu kan saudara-saudara saya. Mau tanya lagi nih bang. Jadi kebanyakan orang itu yang nyadar itu kebanyakan yang lebih tua bang ya. Sedangkan mamang tuh mempunyai ilmu hikmah lah, segalanya ada gitu bang ya. Kan orang nyadar itu pasti kan otomatisnya yang umurnya udah tua ya kan. Sedangkan mamang kan masih muda gitu, tapi bisa gitu. Apa tanggapan mamang itu? Ya, kalau tanggapan saya sih ya nggak masalah karena ya manusia kan melihat fisik. Ya. Maksudnya fisik ini masih muda masa sih udah bisa ya kan. Harusnya yang tua itu kan lebih berpengalaman ya kan daripada yang muda. Kalau saya mah nggak masalah ya, satu karena pakaian saya itu kan tahu sendirilah ya kan. Ya seperti pada orang umumnya ya kan, pakai sendal jepit, pakai kolor, celana sobek-sobek, ya biasa aja kan. Pakai ya koloran singlet, ya kan, kaos dalam, udah begitu doang ya kan. Enggak langsung pakai sarung, pakai sorban, enggak pakai sarung, pakai peci, pakai sorban, enggak. Jadi sempet waktu dulu kan ya. Jadi waktu dulu itu kan ada yang minta tolong lah, itu dalam keadaan sakit juga, kayak lagi kurang fit. Kalau yang minta ini kan sedang sakit di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu kan di medisnya nggak ada sama sekali, nggak ada. Ya, tapi cuma diinfus doang. Ya, kan, diinfus. Tapi di check up di medis sama sekali nggak ada. Ya. Sama sekali. Pokoknya sampai dokter pun nyuruh ke orang pinter, ke ustadz kek, ya kan. Dari situlah ada orang meminta saya supaya ngelihatin di sana. Saya lah dibawa sampai sopan ya kan. Sopan juga yang stang motor, saya yang bonceng karena kondisi saya juga lagi kurang fit. Disitulah kita samperin ke rumah sakit. Di rumah sakit itu kan saya nggak langsung salam, intinya kan niatnya karena juga saya panik ya kan. Assalamualaikum, nggak ada yang denger. Bukan salam ya, udah salam itu. Salam assalamualaikum, langsung masuk. Assalamualaikum, langsung pegang si korban, gitu ya kan Pan. Kamu juga ada di situ kan Pan. Pasti tahu lah ya kan. Karena kamu di luar ya kan, mungkin tahu lah di luar itu kan. Ya, kalau saya makan di dalam, langsung pegang begini ke perutnya, ya langsung tahu. Ya kan? Alhamdulillah langsung tahu. Ini kan berasap kayak begini, kayak rokok lah, berasap. Masya Allah, langsung ya, langsung keluar. Jadi situ juga heran Pan ya, nanyain lah, ya sopan lah yang tahu mah. Jadi jelasin Pak. Gini, kan posisi itu udah malam bang ya. Jadi ada teman saya datang ke sini, suruh saya sama Mamang nyamperin ponakan dia itu ke rumah sakit. Rumah sakit dalam keadaan, kalau apa sih masih dalam keadaan sekarat begitu, kalau bisa dibilang sekarat lah. Enggak koma, dia masih sadar. Darurat. Iya, dalam keadaan sekarat. Karena udah dicek itu di rumah sakit itu, udah dicek darah, cek lab ataupun apalah semacam itu, nggak ada penyakitnya. Jadi di situ cuma diinfus doang bang ya. Diinfus doang udah beberapa hari. Terus secara singkat langsung menuju rumah sakit itu. Kalau nggak salah itu rumah sakitnya Mulia Insani. Kalau sekarang itu Metro, rumah sakit Metro yang ada di Cikupa. Saya datang ke situ sama Mamang, terus sama yang bawa saya juga ini ponakannya yang sakit ini. Saya datang ke sini, kebetulan yang sakit itu lumayan orang punyanya begitu. Jadi kita datangnya itu ke ruang VIP begitu, yang ke lantai atasnya Mang ya. Ya, lantai atas. Naik lift juga kita ke situ. Naik lift nyampe ke lantai atas.
Terus di situ udah rame ada istrinya, ada orang tuanya juga, Bang, Keluarga ya. lah. Ada keluarga lah banyak. Terus si pasiennya ini dalam keadaan kalau saya lihat itu dia itu berbusa mulutnya, Mang, ya. Berbusa, mata ke atas mata ke atas. gitu. Terus banyak yang nangis juga di situ keluarganya, ya. Iya. Terus dokter juga di situ keluar masuk karena bingung si dokter ini. Karena dicek medis nggak ada apa-apanya, terus kenapa bisa kayak gini. Terus juga si dokter juga udah menganjurkan kepada pihak keluarga juga buat coba di pengobatan non medis gitu. Terus Mamang ini langsung masuk ke ruangannya itu, ya. Langsung masuk itu. Terus si pihak keluarganya itu kayak ngelihat Mamang itu percaya nggak percaya, karena melihat Mamang itu kan masih muda, terus berpakaiannya biasa aja, cuma pakai sweater sama celana jeans, celana panjang. Tapi kan Mamang kan gak memikirkan ke situ. Yang penting si pasiennya ini dulu nih, gimana nih? Ya terus si pasiennya itu Mamang pegang, kalau nggak salah itu perutnya ya dipegang. Terus ya kata Mamang itu benar, ini bukan medis tapi non medis begitu, Mang, ya. Ya udah dari situ Mamang ya Mamang bantulah, Bantu. Jadi saya juga bilang, istrinya juga sempet nggak tahu ya mana mamangnya. Mamangnya mana? Buruan. Mamang udah di dalam, ya kan? Lah udah di dalam, nggak ngelihat. Tuh, sampai nggak kelihatan. Padahal saya udah salam, assalamualaikum. Ya mungkin karena bising ya, suara tangisan, ya kan? Panik. Intinya saya langsung pegang begini, udah keluar asap, langsung saya balik lagi. Terus saya ngomong, dokternya juga nyamperin, Pak. Pas waktu saya keluar, dokternya nyamperin. Ustad, itu gimana yang sakit? Sebentar dulu ya. Sebentar dulu. Kalau saya kan langsung ke perut keluar asap. Sebentar dulu. Kalau saya udah bilang langsung cek, barulah cek ya. Nah dari situ tuh, Pak, saya kan ngomong ya sama keluarganya, aduh ini mah udah jauh nih, Pak. Tapi tolong bantu saya, bantu doa. Saya juga memohon izin kepada guru saya supaya mendoakan, ya kan. Doakan, minta izin dulu, minta doa lah intinya, minta doa kepada guru-guru saya yang almarhum guru saya dengan Al-Fatihah, yang di sini juga bantu yasinan. Terus si Sofwan juga bantu doa di sana, ya kan. Jadi ya saya diem lah, intinya saya tadinya niat cari musola, berhubung di situ ya ruangan VIP gitu, ya kan. Jadi enak lah, gak ada yang berkeliaran gitu ya. Gak ada yang lewat-lewat, langsung saya dipinggirin, di luar pinggir. Langsung saya doalah, baca ayat-ayat Al-Quran dalam hati. Ya Allah meminta selama 1 jam ya. Intinya udah kembali ada, intinya udah keambil lah, kayak seperti nur pokoknya cahaya. Iya, jadi si Mamang ini bisa jelasin secara goibnya itu gimana gitu. Jadi secara perjalanan goib itunya gimana ya? Intinya dia itu terbelenggu. Orang itu atau kena santet ataupun apa begitu, mah. Jadi intinya kayak orang udah mau meninggal. Jadi kan Allah yang tahu lah, ya kan. Jadi yang saya lihat itu intinya cahayanya doang. Intinya terbelenggu. Udah terbelenggu, ada yang menyekap. Jadi saya telusurin seperti gelap ya, intinya gelap, cuman cahaya sedikit. Nah dari situ kan udah dulu nih, kayaknya udah jauh nih. Nah disitulah nangis, ya kan. Tapi saya mohon bantuannya. Nah, tapi kan Mamang dari situ udah percaya ini bukan non medis gitu. Bukan non medis. Udah saya lanjutin nih, ya kan. 1 jam minta doanya, 1 jam supaya ini bisa kembali lagi nurnya, ya kan. Saya minta izin, doa, pokoknya intinya mah kayak ngaji kayak gitu ya. Pokoknya ngaji Al-Quran dalam hati ya. Terus selama 1 jam barulah tuh udah selesai. Dokter tolong cek, langsung kan dicek. Ada tuh, barulah ketahuan, ya kan. Alhamdulillah udah ada. Jadi dari situ tuh, oh ya udah ada, langsung ini obatnya, ya kan.
udah nih, udah langsung pokoknya ada itu memang langsung kan. Udah, makanya dokter bolak-balik ya kan. Saya nungguin gitu, sampai pulang jam berapa itu Bang? Mau subuh lah. Udah ya saya mah cuman ya berdoa aja gitu ya kan. Saya ngomong sama istrinya bahwa ini mohon sabar, terus silakan saya kan udah nyata gitu ya kan. Cuman sayangnya kan ya begitulah ya kan. Ujungnya mau kan ya alhamdulillah gitu sembuh ya, sampai beliau pun udah sembuh. Si pasien ini kan langsung kesinilah bawa bingkisan gitu ya, alhamdulillah terima gitu ya kan. Ya saya juga ya gimana ya, cuma mendoakan doang gitu ya kan. Urusan kesembuhan itu kan Allah yang punya ya kan. Allah yang bisa menyembuhkan, kita cuma minta doa doang. Jadi meminta kepada Allah yang bisa meminta seluruh alam. Jadi begitu Pak. Ya banyak lagi ya kan. Jadi ya itu salah satunya lah, salah satu cerita dari Mamang tentang masalah pengobatan itu. Intinya masih banyak sih ya, kejanggalan itu banyak ya, karena pernah ada orang yang minta tolong gitu, saya tolongin. Kalau saya nggak sanggup ya saya bilang saya nggak sanggup, tidak memaksakan. Kalau saya kan udah bilang insya Allah ya udah terjun langsung karena minta tolong kan. Kalau misalkan orang ini minta tolong ke orang lain terus minta tolong ke saya, orang lain dulu lah baru kita gitu ya kan. Terus kan saya bawa nih anak-anak kadang ya kan. Kenapa saya kalau ngobatin orang itu kan bawa anak-anak ya kan. Jadi mempraktekkan tata caranya pengambilan ataupun tata cara penyembuhannya kayak gimana. Jadi biar tahu kayak gitu ya kan. Sebelum ada apa namanya pengobatan kan kita runding dulu ya kan sama keluarganya juga. Gitu. Takutnya ada salah pahaman ataupun apa ya kan. Saya nggak mau lah. Di situ juga ada saksinya ya kan. Intinya kalau saya lagi apa-apa pokoknya ada saksinya, keluarganya sendiri di situ ya kan. Bahkan yang menggalinya pun keluarganya sendiri, bukan kita yang menggali. Masalah buah kelapa juga dari sananya bukan dari kita, silahkan dari sananya iya kan. Nggak pernah bawa dari sini. Media telur nggak tahu lah media telur apaan ya kan, enggak lah pokoknya dari sana. Karena kebetulan juga kan yang lagi viral ini Ada ya. iya, karena dia itu membongkar kelapa. Dia kan kelapa itu kan dia kan tahunya dia kan ya kalau mungkin yang bahasanya menipu gitu, kelapanya itu dibawanya itu dari yang mengobatinya. Dari Terus udah dilubangin itu si kelapanya, dimasukin paku lah ataupun apa itu. Pas dibuka kan memang ada, karena itu udah dimasukin. iya. Kan kalau Mamang itu pernah media kelapa itu kelapanya itu dari keluarganya yang sakit, yang belah juga dari keluarganya, bukan dari kita, dari Mamang sendiri kan bukan. Jadi kan kita tahu mana yang kalau secara penjelasannya itu kita kan tahu begitu, mana yang itu penipuan ataupun manapun yang itu yang asli begitu. Itu mah ya silahkan tanya aja sama yang pernah membuat saya ataupun ya yang udah saya lah, silahkan apa benar kelapa dari situ ya kan. Saya juga kan mengobati itu kan sebenarnya sembari ramuan juga ada ya kan. Minum ini ya jangan sampai telat, minum ini ya, minum itu ya jangan sampai telat ya kan. Ada lah proses-prosesnya itu ada. Karena proses penyembuhan itu nggak segampang kayak makan cabai langsung terasa pedesnya. Enggak, harus ada ramuannya. Ya kan ibarat gorengan ya kan. Habis jatuh gitu ya kan, gorengan emang langsung sembuh gitu. Enggak kan, ada tahapannya. Diobatin dulu baru pengeringan. Karena dari dulu itu di sini itu fokusnya itu di pengobatan Bang ya. Fokusnya di pengobatan. Terus kalau masalah penarikan pusaka ataupun yang lain itu semacam cuma buat hiburan. Cuma buat hiburan doang biar ada kegiatan lah di sini. Terus berhubung ada musyawarah dari teman-teman runding. Nah, baru kita bikin channel ini Anu Hiji ini.
sebenarnya itu dulu itu kita fokusnya itu di pengobatan, bukan di channel ini Mang ya. Nah, Karena channel ini semata ini dulu itu cuma buat hiburan semata doang. cuma buat hiburan, cuma buat ada kegiatan lah, kegiatan tambahan yang ada di Saung Santri ini begitu. Dan juga kenapa kalau masalah masalah pengobatan ini kita nggak pernah dibikin konten kan, kalau di channel-channel yang lain itu banyak begitu, semacam pengobatan ataupun merawat rumah begitu, merawat rumah seseorang itu dibikinin konten. Terus karena kalau menurut Mamang itu kenapa nggak dibikinin konten aja nih masalah pengobatan ini, kan menarik begitu. Karena kalau masalah pengobatan itu kan sifatnya pribadi Mang ya. Iya, privasi orang. Privasi orang, kita juga nggak mau membongkar-bongkar kena musibahnya orang itu ataupun privasi orang itu, karena kan otomatis kan menyangkut pasti kan banyak orang yang tahu begitu. Dan juga kalau masalah pengobatan ini untuk kedepannya juga kita nggak mau bikin konten Mang ya. Walaupun misalkan kita ngomong nih ada pasien, kita ngomong ke pasiennya itu mau dikontenin, kan otomatis si pasien itu nggak enak begitu. Mau bilang enggak tapi sayanya minta tolong ke sini, kan otomatis kan di situ ada sifat bukan ikhlas, jadinya cuma nggak enak aja begitu. Jadi takutnya kita terpaksa begitu. Jadi sudahlah, kalau pengobatan nggak usah dibikin konten, jadi kita konten fokus sama ngebolang begitu Mang ya, ataupun pengajian ataupun kayak sharing-sharing kayak gini begitu. Ya udah silakan kalau ada yang nanya lagi. Saya mau menanyakan lagi. Saya pengetahuan saya aja kan, sering apa ya, yang berobat sama Mamang itu orang-orang daerah luar gitu. Sedangkan di daerah sini, lingkungan Saung Santri sini tidak kesini gitu Bang. Kenapa itu? Kemungkinan kan satu ya belum tahu ya, tapi kan orang sini juga ada yang tahu lah ya. Ada yang tahu juga, ada yang pernah, ya alhamdulillah juga ya, karena Allah udah mengijabah ya doa kita bersama, alhamdulillah sampai sembuh, sampai juga sampai yasinan itu ya kan, sampai 7 Jum'ah kalau nggak salah ya, yasinan alhamdulillah ya, riunan selamat gitu ya kan, alhamdulillah. Kebanyakan orang luar, memang orang luar kan mungkin dari satu omongan ya kan, dari ya sifat gimana sih, obrolan ya kesana kemari ya kan. Makanya banyak dari luar. Dulu juga pernah ada pasien itu datang karena tadi itu bangsit, pokoknya karena mimpi ya. Pernah itu kan ada yang mimpi gitu ya kan, ada yang mimpi katanya, jadi obatin sama saya gitu, sampai nyari itu sampai nyari namanya, tahu namanya ya, sampai gimana ya, intinya udah nyari lah jong gitu ya kan. Alhamdulillah ketemu di jalan ya kan, nanya itu pas ke saya, nanya ya Langsung ke Mamang. Kang numpang tanya rumahnya Bang Romi di mana ya, Bang Romi di mana ya. Nah saya sendiri, Bang mau ini itu ya kan, ke rumah saya dulu ya, ke rumah, barulah dari rumah ngobrol ini itu. Ya udah yuk, ini saya dibawa ke mobil ya kan, bawa suruh nanganin anaknya ya kan. Dari situ sudah mulai itu alhamdulillah sembuh ya, alhamdulillah sembuh. Jadi orang itu kan nggak langsung melihat saya, masih muda ini, tahun 2017 sebelum kesini Pak, sebelum lah masih tahun barunya, awal-awal bulan, awal-awal bulannya barulah tuh ya alhamdulillah sembuh juga ya kan, tumpengan juga kan, alhamdulillah. Karena kalau saya kan begini, kalau misalkan sembuh tolong ya, nazar santunin anak yatim, tolong ini Pak kasih jariah ke masjid kayak gitu buat si anu ya kan, buat yang
lagi sakit ini, nah, kayak gitu tuh ya, itu yang dilaksanakan kan. Kalau saya kan dikasih ini dunia nggak terima gitu ya kan Pan. Kalau dikasih ya duit lah ibaratkan ya, saya minta udahlah setengahnya aja, kayak gitu. Misalkan ya emang tebel mah tebel gitu ya kan Pan, cuman kan nggak seharusnya kita itu kan langsung wih ini lumayan deh, enggak, apalagi sampai mematok harga gitu. enggak ya. Jadi silahkan, intinya kan pasti ikhlasnya silahkan. Kalau saya kan minta paling rokok aja lah, udah rokok aja lah, intinya rokok aja udah nggak masalah. Kalau saya mah nggak mau nambahin beban gitu ya kan, udah mah ini ada beban ya kan, tambahkan ke saya takut ada beban, jadi nggak ada keikhlasan masing-masing ya. Jadi saya mah intinya pengen ikhlas bareng-bareng gitu ya kan. Dan sodako juga, sodako nih, saya dikasih duit nih ya kan, kayak yang tadi aja nih ceritain, kasih nih duit, saya kasih kembali, tolong ini sodako kan. Nah gitu lagi, saya ngambil separuh buat bensin, misalnya 50.000 buat rokok, udah begitu man. Terus kalau mamang nggak sepenuhnya ya, kalau mamang mah seikhlasnya aja ya, sama muslim udah kan. Ada perjalanan jauh kan ke arah Cimone kan, Cimone arah Cimone sono masuk lupa namanya desa ini. Dari situ tuh kok ada yang tahu gitu ya kan, melalui website dengan mimpi ya, aneh aja. Dari itu udah banyak ya yang ini, yang minta ini, yang minta itu, seperti ini. Itu ya teman-teman, sekilas, ini bukan sekilas sih, panjang ini kemana-mana ujungnya. Ya nggak masalah lah, jelas perjalanan saya dulu ya. Guru tanpa ilmu ya, guru tanpa ilmu tanpa guru maksudnya. Awas, hati-hati ya, jangan belajar di kitab-kitab ataupun yang buku-buku lah ini. Janganlah. Hikmah itu kan banyak hikmah. Jadi banyak ya buku hikmah itu dengan bahasa Arab itu banyak ya. Banyak banget pokoknya. Cuma jangan salah ya. Sebenarnya banyak sihir di situ ya kan. Kitab-kitab sihir itu ada tulisannya doang bahasa Arab ya. Cuman banyak sihir. Jangan sampai lah, apalagi belajar di Google gitu ya kan. Janganlah. Kalau masalah hikmah ya harus ada gurunya. Kalau mau hikmah ya kan. Kalau mau belajar hikmah ya hikmah ya kan. Kalau mau belajar tentang agama Al-Qur'an atau gimana ya tidak lagi gitu ya kan. Kalau saya kan campur. Harus tahu lah. Intinya harus tahu biar pemahamannya jelas gitu ya kan. Ya segitu aja lah Bang mungkin ya. Sekilas cerita dari awal sampai akhir kemana-mana ya kan. Ya mungkin segitu aja lah, kalau diterusin mungkin sampai subuh juga nggak bakalan kelar karena masih banyak perjalanan. Secara singkatnya aja lah, secara singkat Mamang dari awal pertengahan ke akhir ya kan, yang berujung ke pengobatan ya kan, terjun ke konten di YouTube, terjun ke mengajar gitu ya kan. Karena kan baru kali ini kita membahas tentang pengobatan juga Mang ya. Karena baru kali ini ya kan. Karena ada juga yang berkomentar menerima pengobatan atau tidak ya kan. Sebenarnya kami silahkan saja ya kan. Mau silaturahim silahkan, datang saja ke Saung Santri silahkan. Di Google Maps juga ada ya kan, Saung Santri silahkan cari lokasinya ya. Di Google Maps juga ada. Datang aja kalau mau silaturahim silahkan, kami selalu terbuka ya, buat para youtuber, para sahabat anu hiji silahkan datang ya. Mau tanya juga silahkan ya, kita mau bebas, orangnya bebas, kalau kita mau bebas ya. Kemungkinan kalau datang ya jangan malam ya. Ini jangan malam, kalau jam 7 jam 8 masih bisa lah, 9 masih bisa. Kalau jam 11-an nggak bisa lah, kemungkinan nggak bisa ya. Kalau untuk privasi berdua kalau sama saya ya silakan jam 11 ya.
enak, kami menerima kalau ada saya gitu kan di sini. Kalau nggak ada ya mau gimana lagi. Kalau pagi, siang, sore silakan. Kalau datang ke sini silakan. Kalau mau bertanya, saya juga ada di sini. Kalau pagi, siang, sore, nah, ini malam juga ada. Cuma jam 11 kayaknya nggak ada. Harus konfirmasi dulu ya ke anak-anak saung biar enak gitu Pan. Mungkin itu saja Pan. Silakan. Jadi oke, teman-teman, mungkin obrolan santai kita kali ini cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada pembelajaran ataupun hikmah ataupun manfaat yang bisa diambil dari obrolan kita malam hari ini. Amin. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata ataupun perbuatan kita yang kurang enak dilihat ataupun didengar. Itu saja nih. Ya tutup aja udah. Mau ngomong jangan lupa itu tuh, Bung. Rekomendasi tempat aja Pan. Oh, jadi teman-teman kalau ada tempat ataupun apa sih namanya? Lokasi angker lah. Lokasi angker ataupun yang janggal lah, bisa komen ataupun hubungi pihak tim Manuhiji Banten. Nanti kita bisa penelusuran di tempat itu, silakan saja, tidak apa-apa. Dan juga jangan lupa like, subscribe, komen, share Buat teman-teman kalian ya. teman kalian. Jadi kita tutup saja. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.